Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2, kelas pencemaran udara dan kebisingan, kelas A, akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Analisis Pencemaran Udara dengan Box Model, yaitu daya tampung beban pencemar udara pada studi kasus di Kota Tangerang. Nah, kelompok kami ini anggotanya yaitu yang pertama ada Fitri Wulandari, lalu ada teman kita Widya Sri Murni, lalu Maisan Ora Erenva, saya sendiri yaitu Mufti Hasanul Ramadan, lalu Rishananda Khalila. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu sumber pencemar yang akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya, kita persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sumber pencemar dari kasus ini. Sumber pencemar udara yang terdefinisi di Kota Tangerang berdasarkan hasil kajian inventarisasi pencemar udara di Kota Tangerang, yaitu ada tiga sumber. Yang pertama ada sumber bergerak, di mana sumber bergerak itu sendiri adalah sumber pencemar yang dapat berpindah tempat. Di kasus ini, sumber pencemar bergeraknya ada kendaraan on the road dan bandar udara, di mana pada bandar udara ini dari pesawat terbang saat landing dan take off. Yang kedua ada sumber titik, di mana sumber titik ini adalah sumber pencemar yang berasal dari satu titik. Contohnya pada cerobong industri, cerobong krematorium, cerobong rumah sakit, hotel, dan mall. Yang ketiga ada sumber area. Sumber area adalah sumber pencemar yang menyebar pada suatu kawasan. Contohnya pada area rumah tangga, SPBU, TPA, konstruksi. Dari hasil perhitungan beban emisi menunjukkan bahwa untuk seluruh parameter polutan, sebagian besar berasal dari sumber pencemar titik, yaitu pada aktivitas industri, dan sumber pencemar bergerak, yaitu dari kegiatan transportasi. Selain menimbulkan polutan, kegiatan dari sektor industri ini juga menyebabkan beban emisi gas rumah kaca di atmosfer. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya. Materi selanjutnya itu materi yang berjudul polutan yang dilepas yang akan dijelaskan oleh Nanda. Kepada Nanda dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang polutan yang dilepas. Nah, dari perhitungan beban emisi yang dilakukan terhadap sumber antropogenik. Nah, contoh dari sumber antropogeniknya yaitu dari sektor industri, transportasi, dan rumah tangga. Nah, beban pencemar yang dilepaskan itu seperti nitrogen dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, hidrokarbon, karbon dioksida, partikulat meter 10, partikulat meter 2,5, dan timbal. Nah, selain polutan, beban emisi gas rumah kaca juga disebabkan oleh kegiatan dari sektor industri. Pada sektor industri, itu menghasilkan emisi karbon dioksida yang berasal dari penggunaan bahan bakar, juga emisi CH4 yang berasal dari pengolahan limbah industri. Sementara itu, dari kegiatan pengolahan limbah, pertanian dan peternakan, itu juga menghasilkan gas rumah kaca. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu dampak yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, dampak dari polutan udara itu yang pertama ada turunnya kualitas udara. Dampak dari polutan yang dilepas itu di udara itu di mana konsentrasi hidrokarbon, total suspended particulate atau TSP, dan particulate matter atau PM memiliki kecenderungan yang berfluktuasi melebihi baku mutu yang akan mencemari udara. Soalnya itu ya polutan udara juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang jenis penyakit utama yang diderita penduduk, jumlah penyakit terbesar adalah jenisnya itu infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Sebanyak 10.938 jiwa atau 19 atau 18% terhadap total penderita seluruh penyakit. Kejadian penyakit ISPA tidak semata diakibatkan oleh kualitas udara di Kota Tangerang, tetapi juga disebabkan oleh penyakit lain yang menimbulkan gejala infeksi saluran pernafasan. Materi selanjutnya yaitu kondisi arah dan kecepatan angin yang akan maaf, yang akan dijelaskan oleh Wulan. Kepada Wulan dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi arah dan juga kecepatan angin.
Jadi menurut berdasarkan buku laporan analis musim hujan pada tahun 2013 sampai 2014 dan perkiraan musim kemarau 2014 dari BMKG Stasiun Klimatologi kelas 2, yaitu Pondok Batung, diketahui bahwa Winros pada periode pertama April sampai September 2014 yaitu dominasi angin adalah angin timur, di mana presentasi kejadian angin timur ini yaitu sebesar 29% dari total kejadian yang terdiri dari kecepatan 6 sampai 8 knot 25,5% dan 4 sampai 6 knots yaitu 1,5%. Sehingga kecepatan rata-rata arah dominan yaitu 7,29 dikali 1,85311 km per jam. Jadi hasilnya yaitu 3,75 meter per detik. Yang kedua, yaitu periode Oktober 2014 sampai Maret 2015, yang dimana dominasi angin ini adalah angin timur, di mana kejadiannya mencapai 32% dari total kejadian angin. Maka kecepatan arah dominannya adalah 29%, kecepatannya 4-6 knots, dan 3% 6-8. Sehingga kecepatan rata-ratanya adalah 5,1875 dikali 1,85311 kilometer per jam dan hasilnya adalah 2,67 meter per detik. Lalu ada kondisi meteorologi Kota Tangerang yang di mana dipengaruhi oleh kondisi meteorologi seperti arah dan kecepatan angin dalam 3 dimensi. Yang kedua itu adalah stabilitas atmosfer yang merupakan fungsi dari kecepatan angin. Yang ketiga adalah kelembapan dan keempat adalah radiasi matahari yang akan mempengaruhi reaksi fotokimia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ular. Selanjutnya itu ya penyebaran polutan udara yang akan dijelaskan oleh Maisan. Kepada Maisan kita persilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penyebaran polutan udara. Di mana penyebaran polutan di udara itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kondisi meteorologi. Seperti yang pertama adalah arah dan kecepatan angin, yang disimbolkan dengan X, Y, Z, melambangkan gerak angin itu bukan hanya ke samping, tapi juga atas dan ke bawah. Yang kedua yaitu stabilitas atmosfer, yang merupakan fungsi dari kecepatan angin dan gradien temperatur. Ini artinya adalah seberapa mudah udara bercampur. Stabilitas dipengaruhi oleh kecepatan angin dan juga perbedaan temperatur di ketinggian berbeda. Kalau atmosfer stabil, polutan cenderung menumpuk, sedangkan kalau tidak stabil, polutan lebih cepat menyebar. Yang ketiga itu ada kelembapan atau pembasuhan oleh hujan. Jadi hujan itu bisa dengan kata lain mencuci udara dengan menurunkan polutan ke permukaan tanah. Yang terakhir ada radiasi matahari. Itu cahaya matahari memengaruhi reaksi kimia di udara, misalnya pembentukan ozon troposfer dan juga memengaruhi pergerakan udara karena perbedaan suhu siang dan malam. Baik, lanjut kepada rekomendasi. Baik, selanjutnya itu rekomendasi yang akan dijelaskan oleh Maisan lagi. Kepada Maisan kita persilakan. Jadi rekomendasinya berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien dan perhitungan beban emisi, dapat dikatakan bahwa sektor industri dan transportasi merupakan sumber utama pencemaran udara di Kota Tangerang. Oleh karena itu, rekomendasi rencana aksi di Kota Tangerang ini lebih baik untuk difokuskan pada sektor transportasi dan industri. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Maisan. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas kami ini. Baik, dengan berakhirnya presentasi dari Maisan tadi, berakhir pula presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terbelit-belit dalam penyampaian. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.